Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 4 dari kelas 245B Kabupaten Lamongan. Saya Siti Hamidah yang nanti akan bertindak sebagai coach dan Bu Lulu Masito sebagai coachee dalam sesi praktek kegiatan coaching di modul 2.3 ini. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lulu. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, baik dan sehat-sehat semua. Amin. Tapi meskipun baik, saya kok menangkapnya dulu kayak ada menyimpan satu hal yang masih kelihatan di raut wajah dulu. Kayaknya ada kerumitan atau permasalahan yang Ibu pendam atau Ibu rasakan. Benar begitu, Bu Lulu? Iya Bu, saya dari seminggu kemarin itu rasanya hati ini tidak enak. Saya merasakan ada kurang puas dalam pelaksanaan supervisi, karena di sekolah kita kan kemarin ada supervisi ya Bu Hamidah ya. Di supervisi itu ternyata ada sesuatu yang masih mengganjal di hati saya. Saya belum merasa lega itu Bu Hamidah. Oh, intinya dulu ada sesuatu yang itu tadi mengganjal. Iya. Dari supervisi itu kenapa Bu Lulu kok ada hal yang tidak mengenakkan bagi Bu Lulu? Ada permasalahan apa dari situ? Iya Bu Hamidah. Kan Bu Hamidah ingat ya kalau saya kemarin seminggu yang lalu disupervisi ya oleh Bapak tim supervisi. Iya. Nah, pada waktu supervisi itu Bu Hamidah, saya itu mendapat teguran dari Bapak yang telah mensupervisi saya. Oh, begitu. Oke. Tegurannya apa Bu Lulu kalau boleh saya tahu? Begini Bu Hamidah, pada waktu proses kegiatan pembelajaran itu kan saya tidak memakai buku teks atau mungkin dinamakan juga buku pegangan atau saya tidak menggunakan LKPD. Nah, ternyata di situ Bapak tim supervisinya, Bapak yang supervisi saya itu tidak setuju kalau saya tidak menggunakan buku teks atau LKPD. Kira-kira alasan Bu Lulu apa kok tidak menggunakan LKPD sehingga ditegur oleh Bapak yang mensupervisi tersebut, Bu Lulu? Ya, saya tidak menggunakan LKPD itu atau buku teks karena dari buku teks yang ada dari perpustakaan yang telah dibagikan ke siswa kelas saya, ternyata di situ tidak sesuai Bu Hamidah. Tidak sesuai dengan materi-materi yang harus ada, yang harus diajarkan pada semester ini. Nah, mungkin hanya 1-2 bab saja yang sesuai, yang lainnya tidak sesuai. Nah, pada waktu saya disupervisi itu, ketepatan saya itu tidak menggunakan buku teks, karena buku teks yang dibagikan oleh perpus itu tidak ada materi atau bab yang saya ajarkan. Karena itu Bu Hamidah, dari MGMP di kurikulum Merdeka ini ada bab-bab yang tidak diajarkan lagi. Jadi di MGMP itu diberikan materi baru, dulu di kelas 11, sekarang digunakan di kelas 12. Sehingga di situ saya bilang ke anak-anak karena ini bukunya tidak sesuai, tidak ada babnya, maka tidak usah menggunakan buku ini, buku teks. Ini Bu Lulu menggunakan video pembelajaran saja, atau mungkin saya buatkan Canva atau apa itu. Nah, ternyata di situ
Bapak yang supervisi saya itu tidak berkenan. Lebih baik masih ada LKPD atau menggunakan buku teks itu, Bu Hamidah. Oh, jadi gitu permasalahannya. Iya. Terus kira-kira Bu Lulu bagaimana upayanya supaya apa nanti itu dalam pembelajarannya Bu Lulu sesuai dengan CP yang harus diberikan ke anak-anak untuk solusi ini gimana Bu Lulu? Mungkin Bu Lulu punya apa ya? Punya angan-angan saya harus begini atau bagaimana Bu Lulu? Iya. Kalau kemarin saya memang sudah membuat video, Bu Hamida, sudah membuat video, sudah membuat media pembelajaran, itu sudah saya buat. Saya buat sehingga anak-anak itu senang. Nah, karena saya ada teguran dari pihak yang mensupervisi saya, sehingga mungkin ke depannya itu saya juga nggak apa-apa akan membuat LKPD yang lebih menarik. Atau mungkin dalam satu bab itu saya buat rangkuman nanti itu saya mungkin dengan saya buat PPT-nya lebih menarik lagi dan mungkin tadi pernah saya mendengar Bu Hamidah mau membuat MPI, nanti saya bisa belajar jenengan bagaimana cara membuat MPI tadi sehingga anak-anak itu lebih senang dan saya nanti akan bilang ke Bapak yang supervisi saya bahwa Pak, saya apa yang kemarin jenengan keberatan dengan saya tidak menggunakan buku teks ini, insya Allah nanti ke depan saya akan menggunakan ini, gitu Bu Hamidah. Oh, ya bagus Bu Lulu, artinya Bu Lulu punya inisiatif untuk apa istilahnya apa tadi solusi untuk supaya tidak masalah ini semakin berlarut-larut. Ya, kira-kira apa rencana Bu Lulu ke depannya atau kapan itu diwujudkan Bu Lulu? Ya mungkin secepatnya Bu Hamidah sehingga nanti anak-anak itu bisa belajar lebih nyaman. Nah ini juga Bu Hamidah yang saya takutkan ya. Tadi saya sudah rencana membuat hal-hal tersebut, membuat media, membuat video, membuat MPI. Tapi menurut Bu Hamidah, kira-kira itu nanti saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak Bu Hamidah ya? Saya kok dalam hati saya itu juga suatu yang mengganjal. Begitu Bu Hamidah. Ya, kita itu Bu Lulu namanya supervisi ya. Kita gimana ya? Kira-kira kalau menurut saya sih kita terima kalau misalnya nanti itu ada kritikan atau apa. Tapi ya kalau Bu Lulu menanyakan itu ke saya ya kita juga repotan Bu Lulu ya, harapan kita saja semoga saja apa yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang seharusnya. Tapi kalau Bu Lulu di sini mungkin mau mengantisipasi kira-kira kalau hal itu biar enggak terjadi, barangkali Bu Lulu punya angan-angan seperti apa supaya supervisi Bapak yang supervisor itu nanti mensupervisi kita itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Barangkali Bu Lulu punya strategi atau apa gitu yang bisa Bu Lulu persiapkan dari sekarang. Itu Bu Lulu. Oh, nggih. Nanti rencananya itu saya katakan akan membuat buku teks dalam bentuk mungkin per bab dulu Bu ya, per bab dulu terus membuat di dalam buku teks itu ada LKPD-nya juga saya lengkapi dengan mungkin nanti ada juga tadi saya katakan membuat MPI, membuat itu semuanya dan saya akan menemui Bapak yang supervisi saya juga mungkin kepada kalau memang nanti saya dipanggil dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, saya juga akan mengatakan bahwa minta maaf dan saya akan insya Allah memperbaiki pembelajaran yang akan datang. Itu Bu Hamidah ya? Iya Bu. Kalau saya itu tadi buku teks apa e-modul Bu maksudnya?
Iya, Semacam itu Bu Lulu ya. iya, iya, Sangat bagus Bu Lulu, artinya Bu Lulu punya inisiatif, punya rencana yang sangat bagus sekali. iya, Dan itu secepatnya ya Bu Lulu ya. iya. Insya Allah secepatnya Bu. Nanti saya biar tidak lama-lama dan anak-anak itu juga apa namanya tadi yang saya katakan bahwa kita itu harus menyenangkan anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin masih ada lagi Bu Lulu yang ingin Bu Lulu rencanakan atau ingin Bu Lulu lakukan. Itu sudah bagus Bu Lulu, bagus Iya, sekali. Saya menunggu kabar baik dari Bu Lulu dengan rencana-rencana tadi ya. Kalau memang rencana Bu Lulu itu sudah bisa berjalan dengan baik, nah itu tadi saya juga harapkan praktek baiknya Bu Lulu nanti saya iya. ya ditulari, barangkali saya juga bisa mengadopsi atau bisa seperti yang Bu Lulu lakukan. Gitu. Nggih. Nah, rencana saya juga Bu Hamida, saya apa namanya akan berkomunikasi dengan teman-teman saya serumpun dalam mata pelajaran kimia, sehingga nanti itu kami akan mungkin bersama-sama membuat modul yang baik bagaimana, membuat LKPD yang baik bagaimana, itu nanti. Karena kalau kita komunikasi dengan sesama guru, yang serumpun, maka insya Allah hasilnya akan lebih baik. Itu Bu Hamidah yang juga akan saya laksanakan. Itu sesama guru di sekolah kita apa Iya, di di MGMP sekolah, Kabupaten itu, Bu? di sekolah kita Oh, di dulu. sekolah. Iya, iya di Ya, sekolah kita dulu. menyamakan persepsi ya, Bu Lulu Iya, ya. iya. Oh, itu langkah bagus juga, Bu Lulu. Artinya Iya, biar ada koordinasi dengan teman sejawat kita sesama pengajar mata pelajaran atau bidang studi kimia ya, Bu Lulu ya. nggih. Barangkali mungkin itu yang apa Bu Lulu bisa kemukakan atau gimana Bu Lulu? Nggih, Sudah cukup itu nggih, rencananya mau dijalankan? Ya, nggih. ya sebagai langkah awal mungkin sudah bagus sekali Bu Lulu itu Iya, nanti tinggal apa actionnya Bu Lulu ya dilaksanakan kapan gitu. iya. Oke. Terima kasih Bu Hamidah ya. Ya, terima kasih Bu Alhamdulillah Lulu. Oke. tadi yang mengganjal ternyata sudah ada masalah yang mengganjal dalam hati saya, ternyata saya sekarang sudah merasa plong, ada yang menemani, ada yang membantu untuk menyelesaikan masalah atau ganjalan dalam hati saya. Terima kasih Bu Hamidah. Sama-sama Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 4 dari kelas 245B, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Lamongan. Hari ini akan mengadakan proses coaching dengan rekan saya. Saya Lulu Masito sebagai coachnya dan teman saya ini Ibu Siti Hamidah sebagai coachnya. Bu Hamidah, apa kabarnya hari ini? Kabar baik Bu, alhamdulillah. Tapi ya agak ada sesuatu Bu yang mengganjal di hati saya. Oh,
Ada apa, Bu? Kelihatannya dari wajahnya jenengan kok ada sedikit muram atau mungkin tidak seceria seperti hari-hari biasa kemarin. Iya, Bu. Saya itu bingung, Bu. Bingung saya itu menghadapi anak-anak itu loh, Bu. Sebagian dari mereka itu kalau waktunya pembelajaran, terutama di jam-jam akhir, itu mereka banyak yang kemudian sudah nggak fokus lagi ke pembelajaran, Bu. Kira-kira apa, Bu Hamidah, yang menjadikan sebagian anak-anak itu tidak memusatkan perhatian pada pembelajaran yang Bu Hamidah lakukan? Kalau saya mengamati itu, Bu ya, itu kelihatannya mereka asik bermain game, Bu. Jadi memang nggak semua sih, Bu. Ada beberapa anak itu mereka apa pembelajaran itu sudah mau berakhir, cuma mereka itu akhirnya tidak memperhatikan lagi ke pembelajaran itu. Mereka itu kemudian asik bermain game itu, Bu, di HP-nya itu loh, Bu. Oh, gitu ya. Lah, apakah tidak ada hal yang dapat menjadikan mereka itu tidak bermain game, Bu? Melainkan mungkin anak-anak bisa lebih fokus mengikuti pembelajaran yang Bu Hamidah berikan. Iya, harapan saya seperti itu, Bu. Mereka itu bisa fokus, bisa konsentrasi penuh ke pembelajaran itu. Tapi ternyata sebagian dari mereka itu tadi apa tidak memperhatikan pembelajaran, justru mereka itu asik bermain game di HP-nya. Oh, apakah dari kemarin itu waktu pertama kali pembelajaran Bu Hamidah tidak membuat keyakinan kelas dengan anak-anak sehingga anak-anak kok sekarang bisa waktunya pembelajaran tapi digunakan banyak yang menggunakan bermain game. Sudah, Bu. Di awal KBM, artinya pada awal tahun ajaran itu sudah saya itu membuat kesepakatan bersama anak-anak atau keyakinan kelas itu. Nah, di antaranya apa yang sudah kita sepakati itu anak-anak itu boleh menggunakan HP, Bu, asalkan digunakan untuk mengakses materi pelajaran dan untuk mengakses tugas yang lewat HP, biasanya lewat WA ataupun mencari materi-materi ajar. Hendaknya itu digunakan untuk itu dulu, bukan untuk main game. Itu sudah ada kesepakatannya, ada keyakinan kelas kita sudah buat kesepakatan itu bersama-sama. Berarti apakah kira-kira yang menjadikan anak-anak itu berlaku demikian, padahal mereka semua itu sudah mengetahui adanya kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat bersama? Nah, itulah, Bu, saya itu juga bingung. Keyakinan kelas sudah kita buat, tapi namanya anak-anak ya, Bu ya. Ya. Kita sebagian besar itu sudah mematuhi, sudah ikut sesuai dengan keyakinan kelas itu. Tapi ternyata masih ada beberapa anak itu yang tidak mematuhinya. Artinya mereka masih bermain game itu tadi dulu. Oh, begitu ya, Bu. Sebenarnya apa yang Bu Hamidah lakukan itu sudah baik, sudah membuat keyakinan kelas. Mungkin kira-kira ada tindakan atau sesuatu hal yang akan Bu Hamidah lakukan lagi untuk memusatkan perhatian anak itu kepada fokus pada pelajaran, sehingga Ya, mereka tidak main game lagi. saya sih selama ini sudah berusaha dulu. Di antaranya usaha saya itu membuat media pembelajaran yang cukup menarik kalau menurut saya sih ya. Saya buatkan mulai dari persiapan bahan ajarnya itu saya sudah buat dalam bentuk media presentasi, misalnya PowerPoint, kemudian saya buat di Canva juga itu
yang menjadi bahan tayang. Ada juga saya tuh biasanya memanfaatkan aplikasi seperti Prezi itu Bu Lulu. Nanti juga saya tayangkan ke anak-anak itu biar mereka itu tertarik gitu loh. Kalau kita ceramai saja kan biasanya anak-anak itu cepat bosan sehingga mereka saya bikinkan itu ya saya berusaha benar-benar kadang-kadang itu saya buatkan e-modul juga, saya buatkan LKPD digital juga, pernah itu saya buat itu dulu TTS. TTS itu juga digital dulu supaya apa mereka itu tertarik gitu. Tapi ternyata kok ya masih ada yang itu tadi yang enggak sepenuhnya berkonsentrasi di pembelajaran. Terutama kalau mendekati akhir-akhir itu dulu mau selesai. Iya. Ternyata apa yang telah dilakukan Bu Hamidah dalam pembelajaran itu sudah sangat bagus sekali. Saya salut dengan apa yang jenengan lakukan. Terus lantas apa Bu Hamidah yang akan menjadi prioritas Bu Hamidah dalam membuat aksi tersebut? Rencananya kan seperti tadi ya. Nah, prioritasnya itu apa Bu Hamidah? Rencana yang terbaik? Iya, di antara sekian banyak tadi Bu ya, praktek yang sudah saya berusaha untuk lakukan, itu kok ya masih seperti itu. Akhirnya saya tuh kok mikir, apa saya perlu membuat hal baru, misalnya apa gitu loh Bu, yang sesuatu gitu. Tapi saya kadang-kadang tuh masih berpikir, kira-kira apa ya? Soalnya game itu juga sudah pernah saya lakukan Bu. Saya ajak anak-anak itu bermain apa di luar di dalam kelas cuma pakai permainan gitu. Misalnya di sejarah itu kan enak Bu, ada beberapa istilah-istilah penting yang kita itu kalau anak-anak tuh suruh merangkum itu kan mereka kurang menantang gitu loh Bu. Jadinya saya ajak untuk bermain game tebak kata-kata atau istilah penting tadi. Dan itu cukup efektif Bu. Namun ya itu tadi masih kayaknya kurang maksimal karena ada yang masih 1, 2 tadi yang ternyata masih nyuri-nyuri apa bermain game di HP-nya itu loh Bu Lulu. Gitu. Oh ya, bagus sekali Bu Hamidah dari yang tadi membuat media pembelajaran yang interaktif, membuat membuat TTS ya Bu Hamidah ya. Itu sangat bagus sekali untuk menarik anak biar tidak main game lagi. Mungkin Bu Hamidah punya upaya untuk mencapai tujuan tersebut? Saya itu sampai gini Bu, ini ada ide yang mungkin bisa saya coba gitu. Barangkali kok ide ini nanti ampuh. Anak-anak itu ya lebih terfokus lagi dari awal sampai akhir. Jadi mereka tidak terpecah terutama ke main game di HP-nya itu. Ini kan sehubungan dengan saya ikut itu toh Bu, event pembatik itu loh Bu. Di situ saya sudah masuk level 3 Bu, dan ada cabang lomba yang bisa saya ikuti. Di situ ada pilihannya Bu, ada video, ada membuat game, ada membuat ini multimedia pembelajaran interaktif atau disingkat MPI itu Bu. Saya itu kok tertarik mengikuti yang MPI itu Bu, karena di situ karena di situ tuh interaktif Bu. Jadi anak-anak itu nanti dia apa menekan tombol di home di menu itu tersaji ada paparan materi di situ, di mana materi itu tidak melulu dalam bentuk apa teks tapi ada videonya juga. Kemudian ada latihan di mana di situ ada latihan soal. Setelah anak-anak itu mempelajari materinya nanti dia itu bisa berlatih. Nah kan karena itu loh Bu, apa di situ nanti kan apa digital atau online gitu. Jadi anak-anak itu mencoba menjawab gitu, terus nanti itu ada kalau benar itu ada ucapan selamat, congratulations, kamu berhasil menjawab dengan benar. Tapi kalau jawaban itu salah,
sorry ya, nanti ada tampilan Oh, seperti itu itu. Jadi, ya. kayaknya asik gitu loh Bu. Asik, Menurut ya. saya gitu. Ya, Beda kalau kita tanyai satu-satu terus ya biasa offline yang kita itu hanya bertanya kemudian siswa menjawab. Kita kalau anak-anak itu benar kita benarkan gitu. Kayaknya kurang asik kan, namanya anak-anak itu kan seneng di HP itu loh Bu, iya, utak-atik. Nah, jadi pembelajaran itu saya arahkan ke sana. Kemudian nanti ada kuisnya juga di situ. Kuis itu ya tidak hanya soal pilihan ganda dulu, di situ ada iya, bukan, ada membuka kotak, di baliknya itu ada mencocokkan antara pertanyaan dengan jawabannya. Nah, itu kan iya, menantang gitu loh Bu iya, dulu kayaknya. iya. Terus ya saya rasa itu di benak saya itu ada pikiran semacam itu, gimana kalau saya mencoba mengembangkan MPI ini di dalam pembelajaran gitu. Oh, iya. Ternyata Bu Hamidah punya rencana yang sangat bagus sekali. Nanti mudah-mudahan bisa terrealisasikan kepada anak-anak dan saya juga bisa mungkin menimba ilmu dari Bu Hamidah bagaimanakah cara membuat MPI tersebut dan mungkin nanti Bu Hamidah bisa memberikan atau berbagi praktek baik kepada teman-teman guru di SMA kita sehingga nanti pembelajaran di kelas-kelas itu akan menjadi lebih menyenangkan bagi anak-anak. Ya Bu Hamidah, terus apa komitmen terhadap rencana yang sudah Bu Hamidah buat ini? Ini kan permasalahan yaitu tadi seperti Bu Lulu juga alami, Iya, di, eh, harus secepatnya Bu memang ditangani, karena kalau anak-anak itu dibiarkan seperti itu kan ya nanti hasilnya juga kurang efektif, sehingga nilai mereka atau tujuan pembelajaran yang ingin mereka itu tercapai itu jadinya kurang maksimal. Jadi saya berencana dalam waktu secepat ini saya akan merealisasikan atau mewujudkan apa yang jadi angan-angan saya tadi dulu, membuat MPI. Ya tentunya saya belajar dulu karena ya kemarin itu yang di Pembatik itu sudah saya berusaha belajar dengan melihat tutorial cara membuatnya. Ini saya memanfaatkan aplikasi Canva dulu. oh Jadi ya, si pertama otomatis ya masih sering lihat tutorialnya lagi, terus mempraktekkan gitu. Nanti kalau sudah mahir, nanti mungkin bisa saya sambil saya belajar tutorial itu saya nanti juga coba tanya ke guru TIK dulu yang paham iya, dengan pembuatan MPI, karena memang saya butuh sekali untuk mewujudkan itu supaya barangkali ini kok solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi dan mungkin guru-guru lain juga hadapi. Ya, iya. seperti yang dulu tadi harapkan ya, barangkali nanti kalau saya sudah mahir ya kita saling berbagi praktek baik itu dulu ya, Oke, sekaligus iya. si kegiatan kombel kita di SMA Negeri 1 Iya, Pacitan. berarti nanti Bu Hamidah itu bisa minta bantuan ke teman-teman yang ahli TIK, gitu Bu Hamidah ya, Ya, ya dulu. lebih apa namanya, lebih sempurnanya lagi. Ya, Oke. gimana Bu Hamidah? Saya lihat tadi itu Bu Hamidah sudah apa namanya sudah punya rencana yang sangat baik, sudah dari itu sudah ada tanggung jawab bagaimana nanti untuk melaksanakan dan mudah-mudahan nanti apa yang Bu Hamidah inginkan bisa terlaksana dengan baik. Uh, Amin. iya, terima kasih ya Bu Hamidah ya. Saya yang terima kasih dulu dengan saya Oh juga. ya, Saya itu paling tidak ada teman untuk berbagi dulu. Jadi permasalahan itu tidak mengendap di saya sendiri, iya, tapi ada teman untuk mengobrol, untuk saling berbagi permasalahan atau unek-unek di hati saya. Setidaknya saya plong dengan begini, saya ada sedikit solusi. Barangkali nanti kok ini kurang bagus ya, kurang optimal solusi ini ya. Mungkin nanti saya bisa ngomong-ngomong lagi sama Bu Lulu ya. Barangkali Bu Lulu punya trik atau mungkin berbagi praktik baik yang lainnya gitu Bu Lulu. Yang jelas saya ini
mencoba untuk mengoptimalkan apa yang ada di pikiran saya dan saya ingin mencoba barangkali ini kok resep jitu gitu salah satu solusi bagi anak-anak gitu. Iya, sama-sama Bu Hamidah. Saya juga merasa terima kasih Bu Hamidah sudah mempercayai saya untuk dibuat curhat ya Bu Hamidah ya, curhat tentang pembelajaran yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa membuat pembelajaran lebih baik, membuat pembelajaran di sekolah kita yang berpihak pada murid. Terima kasih ya. Cukup sekian, ini adalah proses coaching dari saya. Saya sebagai coachnya Bu Luluk Masito dan Bu Siti Hamidah sebagai coachnya. Mudah-mudahan ini adalah yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.